Selamat datang di Papeda Podcastnya Pemuda. Oke. Oh, sabar Bel, gue kenalin diri gue dulu nih Bel. Oh iya. Sebelumnya buat yang belum kenal gue, kenalin nama gue Yeski dan gue dari Komisi Pemuda. Oke, gue Yudhesta Belva, biasa dipanggil Belva, dari Komisi Pemuda juga. Nah, sekarang giliran siapa nih narasumber kita ya? Oh, mungkin banyak yang udah kenal sih Bel, kayaknya Bel. Harusnya banyak udah banget sih. Famous banget sih dia nih Bel. Mungkin kita langsung datangin aja dari New York kali ya Bel. Aduh, New York tuh. Iya. Kita Coba ya? sambut. Oke. Tendere. Mas Jati. Asli. Sebelumnya apa kabar Mas? Puji Tuhan, luar biasa baik. Kenalin dulu nih Mas, mungkin banyak yang belum pada kenal sama lu Mas. Ya mungkin yang belum kenal ya, perkenalkan nama gue Desian Kristi Wisma Jati. Kalau teman-teman di sini biasanya AKP manggilnya Jati. Mas Jati. Kalau boleh tahu dari wilayah mana sih Mas? Kalau KTP sih ya, setelah kan kebetulan baru merit ya, sangat tahun kemarin. Kalau dari KTP sih sekarang KTP-nya di Mandala, berarti di timur. Di timur, di wilayah timur. Kalau sekarang kegiatan lo apa sih Mas? Kalau buat di gereja sendiri ya, berpelayanan di gereja. Kegiatan di gereja kemarin kan baru selesai lecture dari pemuda tuh, Komisi Pemuda sekarang dikasih pelayanan di Komisi Multimedia sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Kalau di sekretaris tugasnya ngapain tuh Mas? Kalau di Mulmed kan Mulmed identik dengan teknologi gitu-gitu kan, teknologi IT. Kalau tugas sih karena kan sebenarnya sekretaris kan fungsinya untuk pencatatan segala macam kan, report segala macam buat ke majelis. Tapi lebih fleksibel sih, nggak kaku banget. Kita juga tiap minggu tugas buat streaming, buat ibadah, bagaimana soundnya, tampilan slide-nya segala macam itu sih. Nah, berarti Mas Jati ini bukan ini doang ya, tukang nyatetnya doang ya? Oh enggak, Bukan itu kalau mau rapat aja. Iya. Bentar nih Bel, bentar. Sorry. Aduh, apa tuh? Lanjut nih. Kayak di meja nih ada yang Aduh. juga nih. Di mejanya Mas Jati juga ada tuh. Penuh Coba banget Bel, ya. kasih tau nih Bel, Iya, apa nih Bel? penuh banget Penuh kelihatannya banget kan. sih di kamera kelihatan jelas. Iya, jelas banget sih. Coba kasih tau dulu Bel, apa sih kasih banget sih Bel? Buat kalian yang belum tahu, ini makanan apa sih yang dari tadi penasaran gitu kan? Ini namanya Keripik asale. Dibuat dari singkong pilihan, dicabut dari petani-petani yang sudah handal. Benar sekali, dan menggunakan bumbu-bumbu pilihan yang sangat sedap tentunya. Mantap. Daripada penasaran ya, Coba rasanya aja. kayak gimana Mas, sih? silakan, Kan tadi cobain, bilang Mas. ini ya. Boleh cobain dulu. Sebenarnya udah pernah nyobain nih, jadi ini udah pernah beli kedua kalinya karena ketagihan. Mas Jati aja ketagihan tuh. Si Indah tuh kemarin kan beli 2 terakhir yang gede, yang kayak gitu tuh. Itu dia habis sendiri. Wah, Wah, boleh ya, kurang tuh Mas. Harus beli 5 kayaknya. gila. Gokil. Boleh sih cobain lagi nih ya. Pada penasaran kan? Kita Enak cobain. sih. Langsung aja. Santai ya, Dia santai. bunyi ngunyahnya ketangkep nih. Harus ketangkap. Wah, Oh, kering banget. Parah banget sih. Pasti penonton di sini pada paham banget sih sama rasanya. sekali lagi ya, nih. Wah, aduh, enak banget ya. Terutama yang buat suka pedes nih enak banget. Wah, ini buat kalian yang suka pedes, enak banget ini. Kalau misalkan mau pesen keripik asalnya bisa dibawa ini ya ntar nih. Jangan ragu-ragu, langsung chat orangnya, langsung pesen nih. Udah pedes, enak. Aduh, saking Enak nih, ini bener ya. enak. Hmm. Asli. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih Mas. Sekarang itu lagi bekerja di Bener, mana ya? sih Mas? Sekarang Iya. kerja ya. Jadi salah satu bank swasta yang logonya warna biru, sebut aja BCA. Gak usah dideskripsi gitu. Ya. Hmm. Kebetulan dikasih berkat untuk
bekerja sesuai di bidang IT yang emang waktu kuliah tuh diarah-arahin banget sih gitu. Di bidang IT, yes. Susah tuh pasti tuh. Yakin banget sih. Kalau boleh tahu lu lulusan dari mana, Mas? UG. Kalau di iklannya tuh pasti tahu tuh satu-satunya kampus yang iklannya ada UFO-nya. Waduh, yang terbang itu kan menerbangi kota. Itu iklan dari dulu sampai sekarang iklannya sama gak ganti-ganti. Oh iya ya, gue kira udah ganti loh. Itu dari lama banget sih. Ya, jadi kuliah di Universitas Gunadarma ya teman-teman di Depok. Gunadarma. Jurusan Sistem Informasi. Season Indoor. Terus kalau misalkan soal kuliah lo Mas, pernah ada masalah-masalah nggak sih Mas? Masalah-masalah anak kuliah gimana sih? Pasti ya gitu-gitulah. Pas di zaman lu ya, bukan zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang kan masih ada yang lebih parah gitu kan. Kalau pas zaman lu gimana Mas? Yang pernah lu alamin? Dulu ya, lebih mungkin kalau masalah anak kuliah tuh identik dengan apa ya, anak muda ya, apa namanya, sikap-sikap anak muda yang mageran, terus pengen main terus. Penyakit M. Nah itu Betul. jadi lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Lebih tantangan dari diri sendiri ya. Ya malas ke kuliah lah, apalagi jamnya lama dari pagi sampai sore, terus tengah-tengahnya kosong. Kan dulu Bingung mau kan dulu ngapain. di tempat datang kan Ya, kalau iya, sekarang kalau mah. datang. Kalau sekarang ya dari rumah mau dari kasur juga nggak mandi juga Iya. nggak kelihatan. Tinggal pakai kemeja, abis itu ini depan laptop sekarang mah. Enak. Terus kalau misalkan pasti kan tuh juga pernah ngalamin penyakit M itu kan Mas, pasti pernah ngelewatin itu kan, penyakit malas tuh. Gimana usaha lu tuh Mas bisa sampai titik sekarang ini? Biasanya ini ya, kita suka di kampus tuh kalau kerja, apalagi kalau misalkan jam kosong, kita suka cari kegiatan ya, apa namanya, jadi memicu buat lebih semangat datang ke kampus ya. Entah kita bawa laptop, bawa stick, kita gelar di kelas. Aduh. Kosong tuh kita adain champion. Wah, Goceng pertama. Itulah. Itu asik banget sih. Itu enak ya, enak karena kita mainnya bareng-bareng, jadi seru itu sih. Bener banget, suatu kebersamaan ya. Aduh. Jadi itu biasa itu jadi yang tadinya pas jam kosong, apalagi yang kos-kos ya, yang deket jam kosong, pulang dulu ke kos, tidur dulu. Waduh. Jadi di kelas kita ngumpul bareng-bareng. Seru banget ya. Itu bikin solidaritas juga nggak sih? Bener banget. Seru apa ya, harus di masa-masa kuliah itu harus masa-masa yang paling dinikmatin, karena kalau pas udah kerja itu beda lagi, udah nggak bisa apa namanya nyantai-nyantai lah. Terus semuanya udah target gini-gini. Iya, karena kan ada tuntutan juga dari perusahaan kan. Kalau kuliah bisa diperpanjang. Kalau misalkan amit-amit ya nilai jelek, terus bisa diulang semester berikutnya. Tapi kalau kerjaan pilihannya SP atau pecat. wah. Berarti di pekerjaan lebih ketat ya daripada di perkuliahan. Terus misalkan ada orang-orang di dekat lu nih Mas, misalkan lu lagi down gitu kan, pokoknya lagi Terpuruk sulit lah ngadepin apa yang lu hadepin kan, ada nggak sih Mas motivasi yang bikin lu bangkit? Apa ya, mungkin ingat lagi tujuan yang mau dicapai sih. Apa yang lagi dikejar, ditargetin, itu kalau ingat itu, oh ya udah ayo jalanin. Jadi semangat ya. Oh, Memotivasi diri sendiri ya. ya suka nggak suka jalanin aja. Yang penting target sama keinginan apa gitu. Karena kalau misalkan ada keinginan dan itu tercapai, itu Rasanya itu puas banget ya. Puas banget. Benar. Nah ini paling penting nih buat teman-teman yang nonton nih. Kira-kira Mas Jati ada nggak sih tips and trick di bidang pekerjaan atau perkuliahan buat teman-teman yang nonton nih? Nyari pekerjaan ya, waktu itu sih metodenya sih kebetulan kan suka dunia IT, ilmu komputer, sama juga suka ngajar kebetulan. Jadi itu kemarin tuh waktu lulus apply ke perusahaan tuh, dan terutama kalau bidang IT pengennya itu di perbankan. Karena perbankan IT itu apa ya, mungkin secara security-nya itu udah dijaga bener, jadi ilmunya pengen dapat gitu loh. Penasaran ya. Pengalaman, Iya. gimana sih kalau di industri IT gitu menjaga IT perbankan. Terus kalau misalkan itu satu lagi kan ada minatnya ngajar tuh, jadi kita juga apply ke sekolah-sekolah waktu itu sih. Karena target IT-nya perbankan, waktu itu aku nulis tuh bank-bank di Indonesia.
Bank BCA, Mandiri, Danamon, segala macam di list, apa aja, buka website satu-satu di apply. Kebetulan waktu itu dapat 2 panggilan dari bank. Terus apply juga ke sekolahan, dapat panggilan sekolahan, ada di Simatupang tuh ada salah satu sekolahan ngambil, tapi waktu itu akhirnya ngambilnya BCA. Jalan terbaik kayak itu ya mas, ngambil pas BCA ini jalan terbaik ya menurut. Kebetulan dulu emang waktu kuliah itu udah jadi keinginan masuk bank itu. Karena ngeliat industri IT-nya bagus kayaknya prospeknya, jadi pengen ke situ dan puji Tuhan dapet. Terus kan tadi lu sempat berpelayan di Pemuda ya mas, menjadi duta Pemuda tuh mas. Itu kalau boleh tahu sejak kapan dan sampai kapan sih mas? Kalau diurutin sih pelayanan itu pertama kali itu semenjak masuk komisi remaja. Komisi remaja. Waktu itu ketuanya mungkin nggak tahu ya kenal apa enggak, ada Niko. Waktu itu aku masih menjabat Niko Jonathan Tobing sebagai ketua, aku jadi seksi doa dan pemerhati. Bukan, apa sih yang pemerhati itu? Raka bukan sih? Doi. Bukan doi kan doa dan ibadah. Ini yang pemerhati, seksi pemerhati bener namanya. Pemerhati jadi kayak yang sakit-sakit atau yang lagi undur, udah lama kelihatan nih, kita tanyain. Atau lagi sakit aja kita jenguk. Pokoknya seksi yang paling yang peduli ya. Lagi sepi-sepi aja ya kita bikin acara, ngumpul-ngumpul. Terus habis itu di kepengurusan berikutnya puji Tuhan dipercaya jadi ketua komisi remaja. Lalu masuk ke Pemuda dipercaya jadi seksi lagi-lagi pemerhati. Awalnya dari pemerhati dulu. Dari pemerhati ya. Karena katanya sih banyak yang nyaman di pemerhati. Bisa aja nih Mas Yati. Terus habis itu puji Tuhan dipercaya teman-teman buat jadi ketua komisi Pemuda. Itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Sebenarnya periode awalnya kan 2 tahun. Terus pas mau menjabat itu jadi 3 tahun. Pas mau lengser diperpanjang setengah tahun karena kan tadinya pergantian itu di Desember sama Januari kan pengurusan, terus diganti ke pas ulang tahunnya gereja. Jadi di April, Mei di April tuh transisi. Jadi akhirnya nambah setengah tahun jadi 3,5 tahun. Tanggung juga ya setengah tahun. Iya. Kenapa nggak 5 tahun sekali nih? Biar pasti terus. Biar ada regenerasi. Iya. Lagi sekarang kan pemudanya lebih semangat tuh. Iya nih. Bisa aja Mas Langsung Yati. dijalanin nih podcast nih. Dana tolong ya. Terus kalau misalkan keluh kesah dari lu sendiri ada nggak sih mas selama jadi ketua Pemuda? Keluh kesah ya, kalau keluh kesah dibilang keluh kesah pasti ada, tapi itu juga jangan sampai itu jadi beban. Jadi misalkan ada aja nih adalah kesalahan 1-2 yang namanya kita berorganisasi kan nggak 100% perfect ya, namanya lagi belajar kan, tetap belajar gimana caranya berorganisasi, bersosialisasi juga dengan jemaat yang lain, apalagi kalau misalkan di Komisi Pemuda itu banyak hubungan relasi dengan majelis, dengan jemaat warga dewasa, dengan yang lainnya kan. Jadi kita harus gimana caranya kita berkomunikasi dengan yang lebih tua, dengan yang lebih, terus ngajak yang lebih muda. Itu jadi kayak kita di tengah-tengah tuh. Jadi ke atas iya, ke bawah iya, itu butuh buat ngejalaninnya. Berarti buat lo harus aktif lah. juga itu ya mas, harus benar-benar aktif ya? Harus, karena kita juga harus ngebawa teman-teman pemuda kan mana tuh pemuda tuh lagi seneng-senengnya main, nongkrong kan, diajak gereja susah, telat mulu. Nah itu tuh PR-nya tuh. Tapi ya karena kerjanya nggak sendiri ya, maksudnya organisasi kan pengusaha teman-teman lain, teman-teman sekretaris, bendahara, doa ibadah segala macam itu luar biasa banget. Jadi membangun relasi, membangun hubungan, membangun solidaritas. Jadi memupuk di komisi pemudanya itu jauh lebih gampang karena dibantu yang lainnya sih. Bener banget. Sebenarnya di komisi pemuda ini asik banget, yes. Serius. Kan kalau kita baru ya, jadi belum sempat offering juga bareng-bareng ibadahnya kan. Belum pernah kegiatan keluar ya. Aduh.
Penasaran banget sih itu. Wah, ada Gua juga- retreat, LDKK, Aduh. Kabupaten Padang, Bible Camp, bagian pantai. Apalagi ya? Aduh, itu enak banget sih. Kalau bayangin tuh, aduh. Sampai gue lihat foto kakak Iya, gue. gue juga pernah lihat Foto foto-fotonya kakak kan. gue lagi di pantai. Aduh, enak banget Wah, tuh itu itu. terakhir di Anyer. Asik seru banget. Wah, di Anyer. Seru banget Buset. tuh, rame. Covid. Kapan Aduh. kelar sini Covid ya? Halu aja dulu ya. Mimpi lu ya, Ben? Oh, padahal udah di komisi pemuda ini. Iya. Aduh. Pendapat lu tentang ketua pemuda yang sekarang nih? Kan tuh ketua pemuda sendiri kan keren tuh kan? Iya, aduh. Manusia orang tuh loh. Jadi kebetulan kemarin juga nyalonin ngeliat-ngeliat yang calonnya kan ya. Kebetulan semua calonnya tuh sangat berpotensial, punya apa namanya, keunggulan masing-masing ya, dalam arti semuanya baik gitu. Cuman memang secara voting, penentuan ketuanya itu secara voting. Untuk kepengurusan yang sekarang itu bagus banget ya. Jadi ini kayak podcast ini nih, ini tuh sebenarnya tuh sudah sudah terwacana itu dari pandemi pertama. Oke. Yang sekarang notabene itu masih kepengurusan gua. Berarti Tapi nggak terlaksana kan. Ah. Nah, ini buktinya kepengurusan yang sekarang itu udah top deh. Berarti berhasil ya? Berhasil ya? Karena berhasil merealisasikan acara ini loh, program ini. wah. Itu salah satu apa namanya ya, Nilai plus lah. nilai lah yang bisa diambil. Hmm. Terbukti lah, jadi nggak usah bilang oh ini ketuanya baik banget, ketuanya oke banget. Nah ini buktinya salah satunya. Program yang tadinya nggak terlaksana bisa jadi terlaksana itu. Kalau misalkan kita flashback lagi ke kandidat-kandidat yang nyalonin diri nih mas, kira-kira ada yang bagus tapi nggak pilih nggak sih mas? Semuanya bagus ya, jadi ada apa namanya, ada pertimbangan kenapa mereka bisa menjadi calon. Ada yang sangat teliti orangnya, ada yang orangnya bisa pinter banget nih bersosialisasi nih dengan yang lebih tua atau yang muda, jadi dia tuh lebih bisa mengeratkan di sebuah komisi gitu, jadi teman-temannya tuh lebih dekat, lebih akrab, itu bisa. Terus ada juga yang penuh energik ya, Penuh energik, jadi semangatnya tuh keisi terus, itu lah salah satunya. Jadi kalau misalkan bilang bagus apa enggak, semuanya bagus banget sih. Tapi terpenting dari itu semuanya tetap masuk ke dalam pengurusan. Jadi yang Saling udah membantu kan? jadi Saling cara melengkapi. Fantastic Four kayak bagus jadi satu. tuh jadi komplit lah. Wah, iya saling melengkapi kan. Benar. Ntar Bel, sebelum kita lanjut mending makan dulu deh Bel. Iya, dari tadi gua ngeliatin nih. Udah ngantuk nih kan? Insting, aduh. Yang Lagi- remahan-remahan kecil ini loh kayaknya enak. Iya, gas aja mas. Nih, Jangan lupa teman-teman. segini yes. Webback asal ya. Kontak personnya di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau makanan atau semuanya yang teman-teman jual mau kita promosiin, bisa di kontak person di bawah juga nih. Bisa promosi ya? Bisa mas. Bisa mas. Kita Kalau misalkan promosi juga. Kalau misalkan Mas Jati punya usaha atau gimana gitu, bisa top up mantap. Mobile Legend. Bentar Bel, itu kita bahas bentar Bel. Aduh. Kita bahas Kalau misalkan bentar, Bel. kalau misalkan Mas Jati buka ini kan. Oke, Bel, kita kembali ke topiknya lagi nih Bel. Kan tadi kita udah ngebahas Mas Jadi tentang pekerjaan, tentang gimana di komisi pemuda. Bener banget. Terus gue juga mau nanya nih, kira-kira Apa, kalau dari kelasnya sendiri itu lu berpartisipasi di mana sih mas? Oke, ini kalau KASIS, jadi tuh kan kita masuk dalam KASIS Gereja Kristen bagian Barat, Gereja Kristen Jawa bagian Barat, GBB ya. Ya JBB. Itu ada, sekarang tuh ada 11 gereja ya. 12 gereja. Nah, kalau dulu itu waktu masih jadi pengurus itu 10, itu juga 10, yang satu masih baru ya, awal-awalnya kan 9. Nah, dulu di pengurusan itu kebetulan dipercaya untuk terlibat di forum, namanya forum komunikasi kalau kepengurusan di KASIS itu. Jadi forum komunikasi atau disebutnya Forkom Pemuda KASIS GBB. Nah, waktu itu sih sebagai
Bentar, supaya apa ya? Lupa nih maksudnya nih. Kebanyakan pikiran dia. Ngelakuin kerjaan ya kayaknya. Padahal pergantian pengurusnya itu nggak lama sejak pergantian pengurus di Komisi Pemuda juga. Berarti belum lama ya? Iya. Nah, tahun ini. Cuman karena pandemi kan jadi nggak ada kegiatan. Iya, jadi ngeblank. Kalau nggak salah itu hubungan antar gereja ya, apa ya kalau nggak salah ya. Lupa persis sih namanya sih. Di forum komunikasi itu lu ngapain sih Mas? Kayak Kalau tugasnya ngapain aja? komunikasi sebenarnya sama sih kayak di pengurus, kayak di Komisi Pemuda lah, ada ketuanya, bendahara, sekretaris, sama bagian-bagian sisi lainnya. Kemudian waktu itu satu divisi sama orang Joglo ke Pamulang ya. Apa kanan ya, lupa deh. Berarti itu main dari jauh-jauh gitu disatuin ya Mas. Nah itu serunya, jadi kita tuh kalau Saling kenal itu satu sama lain gitu ya. ketemu itu kan karena dari Depok ke Tangerang kan paling jauhnya kan. Jauh sih itu. Di mana nih kalau ketemu? Ya udah akhirnya kita cari tengah-tengahnya di Nehemia. Atau enggak di mana kita sambil nongkrong. Pokoknya kita bawa asik aja. Jadi sebenarnya kan mereka juga sama-sama muda-muda juga kan, ya sama kayak kita asik sih. sukanya lah nongkrong segala macam. Lu kenalan sama orang-orang baru juga ya? Oh iya, itu penting sih. Jadi lu membangun relasi dengan orang. Apalagi kalau misalnya ada kegiatan klasis nih, semua gereja nih, misalnya ada retreat, kita nggak kaku karena udah banyak kenal gereja lain. Iya, jadi lebih akrab kan kalau misalkan ada acara. Wah, seru banget. Apalagi yang jomblo-jomblo tuh biasanya suka itu tuh. Lirik-lirik gitu kan. Lirik-lirik tuh. Gimana ya? Kiu. Ada yang sampai sekarang udah nikah dapat dari Oh iya? klasis, ada. Wah. Lu be. Ada beberapa, nggak cuma satu. Di Forkom itu kan ada ketuanya tadi yang Mas Lu bilang. Ya. Itu ketuanya siapa sih Mas namanya? Kalau di kepengurusan gua tuh namanya Tio, itu dari PKJ Yeremia. Kalau di kita kan komisi pemilihan ketuanya kan di voting ya. Iya, di voting. Kalau di sana di Forkom itu berdasarkan urut gereja. Jadi kayak misalkan penyelenggara person ini kan diurutin tuh tiap tahun tuh gerejanya habis huruf D, huruf E, habis Depok berarti Ebenezer. Oh. Nah, kalau di Forkom Pemuda itu diurutin tapi kebalik dari bawah ke atas. Oh. Alfabetnya. Nah, kemarin itu Yeremia. Ketuanya Yeremia kan. Kalau alfabetnya dinaikin ke atas ketemu P, Pamulang. Sekarang baru tahu. Sekarang itu ketuanya dari GKJ Pamulang. Cowok lupa namanya siapa. Oh, Pamulang. Soalnya cowok, kalau cewek ingat. Oh, iya. Beda. Seru Terus banget. kalau misalkan kita bahas pengalaman lu Mas, sama di Forkom nih. Acara yang paling berkesan deh buat lu yang pernah diselenggarain. Berkesan. Terakhir sih kemarin tuh acaranya. Terakhir itu di Sentul, sorry. Terakhir itu di Sentul. Yang sebelumnya lagi di Sukabumi. Yang paling berkesan sih yang di Sentul itu. Kita rame kan tuh. Nah, kenapa? Karena sangat ramenya karena pesertanya itu tidak hanya satu klasis. Tapi satu rayon sinode. Ada Jakarta bagian barat, Jakarta bagian timur, ada Semarang apa Pekalongan ya? Jadi juga itu ya. Ada lebih dari satu klasis. Kita aja satu klasis itu udah banyak kan. Iya. Jadi kita handle beberapa klasis kan. Akhirnya kita cari tempat yang gede. Cuman memang susahnya tempatnya tetap terbatas sih. Jadi kita harus mentargetkan maksimal berapa tiap gereja itu. Satu hal yang disayangkan tapi mau nggak mau kita harus ambil. Kalau semuanya tamu itu rame banget itu. Kayak GBK lah. Harapan lu nih Mas buat rencana kedepannya untuk Forkom nih? Kalau harapan ya, kalau ke teman-teman yang mungkin teman Forkom nonton GBB, mungkin lebih ke berbanyak kegiatan kali ya, karena itu jujur itu seru banget sih kalau kita ngumpul bareng-bareng. Cuma kan karena situasinya lagi begini, nah ini jadi kita dipaksa untuk kreatif, cari kegiatan yang kreatif yang lainnya yang bisa ngumpul tapi tetap prokes segala macam. Itu sih itu PR tuh, tapi harapannya mungkin banyak kegiatan di Forkom, jadi
sering ketemu, kenal nih sama gereja lain nih. Jadi kalau person ini, wah ini si A si B, jadi nggak kaku, lewat aja. Iya. Ada nggak sih mas pesan untuk jemaat Jemaat GKJ Depok terutama. bisa berupa ucapan atau misalkan lu mau ngasih ayat Alkitab buat jemaat sekalian? Atau lu mau sampein ke teman-teman ini apa? Forkom. Iya. Iya. Apa ya? Mungkin karena konsepnya ini komisi pemuda ya. Iya. Mungkin ke pemuda aja ya. Lebih lebih solid aja pengurusnya sama teman-temannya. Sering ngadain kegiatan, sering kumpul walaupun nggak ketemu, walaupun online, tapi hubungan yang intens itu membangun persekutuan itu jauh lebih kuat. Wah. Kedekatan, kerjasama, saling pengertian, saling support. Teman-teman yang mungkin udah jarang kelihatan di Sorry ya kalau saya gitu. kayak apa gimana Dihubungin. kabarnya, diajak ibadah, gitu-gitu sih. Saling support lah, terus lakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif tuh terutama. Terus kalau dalam hidup lu ada nggak sih mas pegangan Alkitab, pegangan ayat Alkitab? Mungkin Dengan- bisa dikasih tahu ke teman-teman yang nonton. Kalau pegangan kita lupa ayatnya, tapi bunyinya ini udah familiar banget ya. Hmm. Sama-sama juga pasti tahu yang ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ketika ada sesuatu yang belum achieve, belum kesampaian, atau masih progres atau jalannya berat, jalanin aja. Ntar juga selesai ya. Coba terus doa juga. Nanti suatu saat akan ada jawabannya. Gak akan selalu dapat nggak ada apa ya, bukan selalu dapat, tapi selalu ada jalan keluarnya. Wah. Tuh ya teman-teman nih buat yang nonton, dan lupa juga ya buat yang mau barang dagangannya, makanan atau dan lain-lainnya ingin kita promosikan, bisa di Kota Person di bawah ini. Dan jangan lupa juga dibeli keripik asal ya. Sebelum kita tutup kayaknya kita udah makan dulu Iya, baru. Ini juga Iya. banget. Kita langsung aja ya. Ini kebanyakan di piring, kasihan nanti. Ntar mau bazir kan. Langsung Oh aja. my nih. god. Udah teriak-teriak makan aku. Bener banget. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode setelahnya. Next time. Bye bye.